Condro lan Kartika Haneksen. Sedulurku sekalian, Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa kehidupan dunia adalah kematian. Oleh karena itu ia bertekad untuk bisa menempuh hidup yang abadi. Karena dunia baginya adalah penantian panjang, atau dunia adalah sebuah kerinduan yang panjang untuk segera bertemu dengan Sang Maha Cintanya. Suatu ketika, Syekh Siti Jenar didatangi oleh utusan dari Demak yang menyuruhnya menghadap Sultan karena dianggap menyebarkan aliran sesat. Di hadapan utusan tersebut, ia mengatakan, "Dalam diriku itulah ada yang agung dan dapat dikatakan sebagai hamba dan kholiknya. Karena sekarang ini saya berada dalam alam kematian. Besok bila saya sudah hidup pribadi, tiada kholik dan hamba lagi. Saat itu yang hidup hanya saya sendiri langgeng, tiada kenal mati dan putus asa. Hanya nikmat yang ada di tempat suci, kekal dan abadi." Itulah sebabnya saya menderita dan sedih berada dalam alam kematian, dekat dengan surga dan neraka, serta banyak kesalahan dalam zaman kematian, yaitu di dunia ini. Saya tidak tahan di alam ini dan ingin kembali ke alam kehidupan, sehingga saya tidak mempunyai luar ataupun dalam. Di dunia ini saya bermadu, di luar adalah kalbu dan di dalam adalah kholik. Sungguh saya menderita sakit dan sehat dalam alam kematian ini. Dan jawaban untuk Sunan Tembayat yang menjadi murid Sunan Kalijogo yang diutus untuk menjemputnya itu, dia pun berkata, "Wahai Paman Bayat, kalau kamu tidak mengerti yang saya katakan tadi, kamu tetap tersesat di dunia ini. Tentu saja kamu senang berada di alam kematian ini. Di alam ini berbagai kesenangan serba ada. Panca inderamu melihat tontonan, telingamu mendengarkan angklung, dan hatimu mengetahui gending-gending. Meskipun kamu seorang ulama, hanya ketuk kenong yang kamu tahu. Pagi dan sore menyucikan diri dari mulut dan muka, serta pulang dan pergi ke tempat air untuk memperindah raga. Padahal sesungguhnya budimu kotor. Kamu telah menipu dan menyesatkan umat.
Pagi dan sore kamu bersujud agar kelak mendapat ganjaran surga yang di dalamnya terdiri dari emas yang indah. Bahkan orang sampai tergila-gila pada ujaran palsu ini. Jika terlambat bersembahyang, ia menjadi gugup. Sedemikian jauh ia telah disesatkan dan dibujuk oleh iblis. Ia juga menggeleng-gelengkan kepalanya waktu berzikir. Secara panjang lebar, Syekh Siti Jenar menerangkan tentang hakikat hidup yang sejati. Kemudian ia melanjutkan penjelasannya. Tidak tahukah kamu bahwa ragamu berwujud daging, otot, tulang, serta sumsum yang tidak luput dari kerusakan? Bagaimana mungkin kamu dapat memperbaikinya? Meskipun salat hingga 1000 kali dalam sehari, pada akhirnya kamu akan mati. Raga yang kamu perindah akan menjadi debu, karena sesungguhnya citramu ialah citra jenazah. Apakah wali pulang ke akhirat dapat membawa daging, Paman? Saya kira tidak. Janganlah suka mengganggu urusan sesamamu, apalagi memanggil Syekh Siti Jenar orang yang bijaksana. Paman Bayat, saya mau bertanya, apakah Paman pernah melihat Yang Maha Suci? Saya kira Paman belum pernah melihatnya. Jangankan rupa Hyang Widi, malaikat saja Paman pasti belum pernah melihatnya. Malaikat yang paling jelek sekalipun, saya yakin Paman pasti belum pernah melihatnya. Boleh jadi Paman akan berpikir dan mencari Tuhan, namun di mana-mana tidak ditemukan, di mana-mana tidak ada, dan di sini pun tidak ada. Akhirnya budi yang Paman sembah sambil mengangan-angan tentang keadaan pangeran, sambil mengangan-angankan pangeran. Mendengar pernyataan Syekh Siti Jenar, Sunan Tembayat bertanya tentang dalil yang ia pakai. Lalu ia menjawab, "Ketahuilah Paman, saya berpegang pada mushaf yang menyebutkan bahwa hidup tidak kenal mati, langgeng untuk selamanya. Karena itu dunia ini bukanlah alam kehidupan. Inilah sebabnya kamu itu mati, karena berada di alam kematian. Jadi marilah dirasakan dan dipikirkan akan kebenaran pendapat saya ini. Orang yang di dalam kubur memperoleh raga sehingga ia menerima neraka dan surga. Ketahuilah Paman, itulah keadaan dunia sekarang ini, dan inilah alam kubur yang sebenarnya." Sementara itu, salah satu seorang murid Syekh Siti Jenar, Ki Cantulo, yang mewakili gurunya berkata, "Dunia ini adalah alam kematian. Oleh karena itu, dunia ini sunyi, tidak ada yang agung serta malaikat. Tetapi bila saya kelak sudah ada dalam kehidupan, maka saya akan berjumpa dan terkadang menjadi Allah. Nah, disitulah saya akan sembahyang." Selanjutnya Ki Bisono, murid Syekh Siti Jenar, yang lain juga menjawab pertanyaan Sunan Kalijogo yang disampaikan melalui muridnya, Sunan Tembayat. Ki Bisono itu berkata, pernyataan bahwa Allah menciptakan alam semesta itu adalah kebohongan belaka.
Sebab alam semesta itu barang baru, sedangkan Allah tidak membuat barang baru yang berwujud. Sebagaimana dalilnya, tiada berkehendak menciptakan barang yang berwujud. Adapun terjadinya alam semesta ini, ibaratnya menemukan keadaan. Artinya, alam semesta ini tiada berawal. Adapun tentang keberadaan rumah yang widi, hal itu tidaklah sulit, sebab Allah sejiwa dengan semua dat wajibul wujud. Itulah tempat tinggalnya, seumpama tanahlah rumahnya. Terkait dengan berkurangnya nyawa siang dan malam sampai habis, kemanakah perginya nyawa itu? Nah, itu sangat mudah untuk dijawab, sebab sesungguhnya nyawa tidak dapat berkurang. Jika nyawa dapat berkurang, maka nyawanya bagaikan jasad, berupa gundukan, aus, rusak, dan dimakan anai-anai. Kemudian menyangkut rupa yang maha suci, Kitab Ulumuddin sudah menjelaskan bahwa lahiriah manusia itulah ialah rupa yang widi, dan batiniah manusia itulah rumah yang widi. Sedulurku sekalian, demikianlah ajaran Syekh Siti Jenar tentang dat Tuhan yang dinukil dari serat Syekh Siti Jenar. Dalam dat itulah ada kehidupan sejati, sedangkan lainnya adalah mati, termasuk kehidupan di alam dunia yang dianggap sebagai alam kematian. Saya bacakan dari Silsilah Ajaran Makrifat Jawa, karangan Agus Wahyudi.